You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Halo para hentong lover, wibu dan otaku sekalian, kembali lagi dengan gua Samuel. Iya, macam biasa, kali ini gue bakal ngerekomendasikan anime-anime yang seru untuk kalian semua tentunya, ya kan? Ya mungkin kita sudah lama tak bersuah teman-teman, dikarenakan jadwal saya yang bisa dibilang kuliah dan kerjanya yang cukup sibuk, macam sempak. Dan rekomendasi kali ini adalah anime dengan ending yang happy ending. Gak ngebanyak bacot, gak banyak haters, anime-anime yang bakal gue rekomendasikan yang macam itulah. Gak macam anime-anime sebelah yang bisa dibilang karakter utamanya mati karena ngelindungin si satu cewek, ngerambling satu dunia segala macam, banyak hatersnya. Aduh, kok kayak gini di manganya, kok kayak gini di novelnya, kan sempak tau Thor, dimaki-maki segala macam, ya kan? Ya happy ending lah intinya, damai, tentram, dan sejahtera. Ya tanpa nggak banyak bacot, karena gue udah lama nggak ketemu sama kalian. Banyak bacot pula lagi kan, memang sempak gue nanti ya kan. Mending kita langsung ke list pertamanya aja. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Ini dia list pertamanya. Golden Time. Ya, anime ini sangat populer pada masa rilisnya. Jadi gue saranin banget untuk kalian tonton kalau kalian lagi boring dengan semua genre selain romance. Ya teman-teman. Di sini, tidak lama setelah lulus dari sekolahnya, Tada Banri mengalami amnesia karena terjatuh dari sebuah jembatan. Ia kemudian meneruskan pendidikannya ke sebuah akademi hukum di Tokyo. Saat akan mengikuti orientasi mahasiswa baru, ia berkenalan dengan Mitsuo Yanagisawa, yang juga merupakan seorang mahasiswa baru di akademi tersebut. Di sini pun dia bertemu dengan main hero-nya yang bernama Kogo Kakak. Ya, jadi gue saran banget tonton aja lah anime ini, karena bagus banget. Dramanya, komedinya bagus lah intinya teman-teman. Gak bakal bosan kalian dengan apanya. Ceritanya ya, maksud gue. Tonton aja, mantap deh. My Love Story atau Ore Monogatari. Ya, mungkin kebanyakan wibu di luar sana ingin punya badan yang atletis dan kekar. Tapi sayangnya kalian mager. Udah mager, kebanyakan colai lagi. Karena memang kampret kalian di sini. Pria mendambakan tubuh yang atletis bahkan kekar supaya dapat memikat para wanita, ya kan? Tentunya, pastinya. Tapi apa yang dialami oleh karakter utama kita ini yang bernama Takeo Goda berbeda dari yang dia harapkan. Badannya yang tinggi, besar, dan berotot memang membuat teman-teman prianya segan terhadap dirinya. Tapi para gadis menilai bahwa si Takeo ini sangat menyeramkan tentunya teman-teman. Apalagi mukanya yang pas-pasan macam lu pada. Suatu ketika, si Takeo menyelamatkan seorang gadis bernama Rinko Yamato yang cantiknya mantap bet. Dan auto jatuh cinta pada gadis tersebut si Takeo ini. Tapi si Takeo ini malah sibuk jadi mak comblang untuk teman-temannya yang menyukai si Rinko ini. Ya memang bangke kawan-kawannya. Ya sementara menjadi mak comblang, dia pun membantu teman-temannya. Sedih cok. Toradora. Ya, untuk para suhu yang udah berkecimpung lama di peranimean, jauh-jauh lah dulu cok. Ini untuk para pemula saja ya kan, yang baru berkecimpung di peranimean lah. Karena di anime sangat bagus, gue saran banget para pemula tonton di anime. Meskipun agak membosankan di awal, tapi ceritanya sangat bagus dan kalian bakal jatuh cinta dengan di anime kalau kalian tonton sampai habis. Iya. Kisahnya sendiri adalah tentang Ryuji Takasu, seorang pemuda yang sering dianggap sebagai murid begal karena memiliki sorot mata yang bisa dibilang tidak baik-baik aja. Matanya itu serem bae, cok. Sekali nengok, takut orang. Iya, ternyata si Ryuji ini sangat menyukai teman sekelasnya yang bernama Minori Kuseida. Suatu hari si Ryuji ini bertemu dengan gadis bernama Taiga Isaka, yang sahabatnya Minori Kuseida. Ternyata sahabatnya si Minori ini. Dan tak disangka juga lagi si Taiga ini ternyata menyukai sahabatnya si Ryuji yang bernama Yusaku Kitamura. Ya, mereka berdua akhirnya mengetahui kalau mereka menyukai sahabat masing-masing. Jadi mereka bekerja sama untuk mendapatkan sahabat-sahabat mereka itu. Ya, disinilah diawali komedi romantis mereka lah, cok. Mantap banget ceritanya, tonton.
Karekano. Iya, di sekolahnya Miyazawa Yukino dikenal sebagai seorang gadis yang sempurna, cantik, pintar, dan baik hati. Namun sebenarnya itu semua hanyalah pencitraannya saja agar dapat dipuji oleh teman-temannya. Ketika dia berada di luar sekolah, dia sebenarnya adalah wanita yang cukup barbar. Memang bangke. Apakah banyak wanita yang seperti itu? Bilang di komentar ya teman-teman, ada nggak? Ya, suatu ketika seorang murid laki-laki bernama Akira Soichiro yang bisa dibilang tampan, pintar, dan baik hati macam gua, mencuri perhatian teman-temannya si Yukino ini. Tidak sampai situ, si Yuichiro ini akhirnya mengetahui rahasia si Yukino sehingga memeras gadis tersebut. Ya, disitulah mulainya awal kedekatan mereka lah, cok. Jadi gua saranin tonton aja lah ini anime, mantap kok. Meskipun anime lama ya. Kimi ni Todoke. Iya, karena pembawaannya yang mengerikan, Sawako Kuronuma dijuluki sebagai Sadako oleh teman-temannya. Dia dianggap mengerikan sehingga disamakan dengan karakter dari film horor, teman-teman. Ya ingat ya, ini film horor, bukan dari link kesayangan kalian itu Sadakonya ya. Mengerti? Oke. Dan si Sawako ini adalah orang yang introvert, dia tidak terlalu pandai bergaul. Dan dia pun bertemu dengan Kazehaya, pemuda yang populer di sekolahnya. Sikap si Kazehaya ini memiliki pembawaan terbalik banget lah dari si Sawako ini. Dan si Sawako ini pun mulai merubah karakteristik dia dan menjadi gadis yang lebih baik lah intinya, mulai berubah lah. Kimi ni Todoke ini adalah sebuah serial yang diperuntukkan untuk kalian semua yang menyukai kisah-kisah romantis yang manis-manis gitulah teman-teman. Jadi gue saranin banget tonton lah nih anime, mantap. Lovely Complex. Ya, dalam dunia perkentuan nggak masalah badan lu pendek, yang penting anu lu mantap, jos, selesai masalah. Ya, couple kita yang satu ini memiliki permasalahan tinggi badan yang amat berbanding terbalik lah intinya teman-teman. Karena di sini ceweknya yang lebih tinggi dari cowoknya. Risa Koizumi memiliki tinggi badan sekitar 172 cm, sedangkan Atsushi Otani memiliki tinggi badan sekitar 156 cm. Ya, karena perbedaan tinggi badan tersebut, mereka menjadi bahan bacotan dan kunjingan di sekolah mereka. Memang bangke kawan-kawannya itu teman-teman. Ya, si Risa ini menyukai Ryoji Suzuki, pemuda yang memiliki postur tubuh lebih tinggi daripada si Risa ini teman-teman. Sedangkan si Atsushi sendiri menyukai Chiharu Tanaka. Ya, karena hal itulah si Risa dan Atsushi ini bekerja sama untuk mendapatkan orang yang mereka incar. Ya, karena sering bersama mereka memiliki momen-momen yang mantap lah intinya teman-teman. Jadi mereka mulai tumbuh-tumbuh lah rasa cintanya. Ya kan teman-teman? Ingatlah intinya teman-teman, dalam dunia perkentuan tak penting badanmu pendek, yang penting anumu mantap, jos, selesai masalah. Say I love you. Cinta bisa merubah segalanya, bahkan hati yang keras pun bisa terbelah saat tengah jatuh cinta. Ya, mungkin itulah gambaran dari kisah di anime ini. Ya, Tachibana Mei adalah seorang gadis yang bersikeras bahwa ia tidak perlu memiliki seorang teman, termasuk pacar. Macam lu pada lah, apa itu pacar? Dijual di supermarket kah? Mau dipanaskan? Ya, macam itulah. Kalian nggak butuh pacar, apalagi temen. Ya kan, para nolep semuanya, wibu. Sementara Kurosawa Yamato yang tampan dan terkenal di sekolahnya menganggap bahwa semua perempuan itu sama saja di matanya. Ya, tapi si Yamato ini tertarik pada si Mei. Bahkan ia memberikan nomor teleponnya pada gadis tersebut. Ya, biar di calling-calling lah, maksud dia kan bangke dia tuh, sok playboy pula dia. Ya, sudah dapat ditebak lah, tentu saja Mei tidak mau menghubungi pemuda tersebut hingga dia membutuhkan bantuan si Yamato itu. Iya, anime ini sangat bagus lah. Gue saran banget untuk kalian tonton teman-teman. Apalagi kalau kalian suka karakter yang cowok terkenal suka dengan cewek yang biasa-biasa aja. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke? See you, bye-bye.